Jadi mengangkat kualitas manusia 1 poin 2 poin itu kelihatannya kecil, tapi ketika bicara waktu diperlukan waktu 10 tahun. Apalagi bila kita lihat lebih jauh, kota dengan luar kota pedesaan, seantar pulau, ketimpangan menjadi fenomena kita hari ini. Bila ini tidak diselesaikan, maka potensi disharmoni bisa terjadi. Ibu bapak sekalian tentu ingat peristiwa balkanisasi tahun 90-an yang efeknya Bosnia mengalami, masyarakat Bosnia Herzegovina mengalami kekerasan ethnic cleansing waktu itu. Apa yang terjadi di sana? Ya, konflik antar etnik itu di ujung. Tapi sebelumnya 8 wilayah di dalam Yugoslavia mengalami ketimpangan yang luar biasa antara Makedonia, kemudian Bosnia, Serbia, Slovakia, dan seluruh negara itu timpang yang luar biasa, ketimpangan yang dibiarkan, ketimpangan yang tidak diselesaikan. Lalu di ujung muncul pemantik pecah. Ini seperti hutan yang dikeringkan, lalu tinggal 1 puntung rokok jatuh, maka terbakar hutan itu. Hari ini kita sedang menyaksikan ketimpangan yang terus-menerus dan tidak secara sistemik diselesaikan. Bila ini dibiarkan, itu sama dengan kita mengeringkan hutan. Tapi bila ketimpangan ini dibereskan, maka hutan kita lembab basah. Jatuh puntung apapun, insya Allah tidak akan terbakar. Itulah visi kita, mempersatukan Indonesia dengan menghadirkan keadilan supaya muncul kesetaraan, dan dari situ muncul kemakmuran yang setara seluruh Indonesia. Itulah sebabnya istilahnya satu kemakmuran. Ini 111 sebelum kami dapat nomor urut 1, Bapak Ibu sekalian. Ini jauh sebelum itu semua. Kami 1-1. Ini 1 yang kelima yang harus kita kejar sama-sama. Nah, bila ini bisa kita kerjakan sama-sama, maka di Indonesia kita akan punya perasaan kebersamaan. Ideologi yang dibawa dalam artian nilai adalah nilai keadilan. Dan ini pula yang ketika kami mendapatkan amanat di Jakarta, amanat ini kami emban dengan mengarus utamakan satu kata, kata keadilan. Kata keadilan untuk semua aspek kebijakan. Kata keadilan, adil itu abstrak. Rasa keadilan itu konkret. Tapi kalau siapapun yang belajar filsafat pasti akan tahu, adil itu abstrak. Tapi rasa keadilan itu nyata. Nah, ketika kita kemarin bertugas di Jakarta, kami sampaikan ini nilainya nih. Nilai-nilai yang dipegang apa? Nilai keadilan. Di dalam semua aspek. Setiap kebijakan yang dibuat ditempelkan dengan sebuah pertanyaan. Apakah kebijakan yang dibuat menghadirkan rasa keadilan? Apakah sistem yang sekarang disusun menghadirkan rasa keadilan? Dan ketika itu dipasang, mendadak semua berpikir tentang bagaimana kebijakan jadi adil. Pendidikan. Ini pertanyaan, sudahkah kebijakan rekrutmen siswa mencerminkan rasa keadilan? Nah, itu baru mikir tuh. Ini kelihatan sekolah-sekolah bagus-bagus di Jakarta ini isinya anak-anak kelas menengah ke atas. Ini kalau didiamkan, nanti yang di bawah terus di bawah, yang di atas makin ke atas. Mau dibiarkan? Nggak boleh, karena Pak Gubernur bilang harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Lalu mereka mencari cara supaya keadilan itu muncul. Yang agak kerepotan itu Dinas Bina Marga, Bapak Ibu sekalian. Bina Marga ngurusin apa? Jalan. Terus ketika pertanyaannya, sudahkah kebijakan Bina Marga memenuhi rasa keadilan? Nah, mereka bingung. Karena biasanya ngurusinnya aspal, cor-coran, apa urusannya Pak Bina Marga sama keadilan? Sebentar, coba kita lihat. Yang memerlukan jalan itu siapa saja? Siapa yang memerlukan jalan? Seluruh warga. Pertanyaannya, warga paling banyak menggunakan alat transportasi apa? Kaki.
Pertanyaannya, sudahkah kita membangun jalan untuk kaki? Belum. Ayo bangunlah jalan buat kaki sehingga timbul kesetaraan, bukan hanya jalan untuk roda, karena transportasi tak hanya berbentuk roda, sebagian berbentuk jalan kaki. Dibangunlah ratusan kilometer jalan kaki di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kalau jalan-jalan sekarang di trotoar-trotoar itu, apalagi kalau sekitar Sudirman, kira-kira Ancol kalah lah. Boleh jalan-jalan di situ. Mendadak kita mengubah kaki, terus apa? Sepeda, terus motor, ras, begitu dimasukkan itu. Taman, sama. Yang ngurusin taman ketika pertama kali dengar, kenapa harus adil ngurusin taman? Taman kan urusannya beli tanaman apa? Di mana urusan keadilan di sini? Sebentar, coba dilihat. Ayo peta Jakarta dilihat, di mana lokasi taman kita. Nah, ketika diperhatikan, taman-taman kita itu lokasinya daerah yang makmur-makmur. Daerah kampung-kampung nggak ada tamannya. Lah yang lebih butuh taman siapa? Kelas menengah udah punya taman di rumah masing-masing. Yang butuh taman justru mereka yang berada di kampung-kampung padat. Dan alhamdulillah dilakukan pembangunan, kita ini membangun lebih dari 300 mungkin taman. Sehingga sekarang ini apa yang terjadi? Dimanapun kita berdiri di Jakarta, dalam jarak 900 meter akan ketemu taman untuk rakyat di Jakarta. Dimanapun.